Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, akibat sejumlah permasalahan di Tebet Eco Park, akhirnya sejak kemarin sudah dilakukan penutupan sementara oleh pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta sebagai upaya pemeliharaan taman dan perbaikan fasilitas hingga akhir Juni 2022 mendatang. Nah, bagaimana sebenarnya peran dan fungsi fasilitas publik ini? Pagi ini kami sudah terhubung dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga untuk berbincang lebih lanjut. Selamat pagi Mas Nirwono. Kita sebelumnya sudah pernah berbincang juga ya di Selamat Pagi Indonesia mengenai sejumlah permasalahan yang ada di Tebet Eco Park ini dan akhirnya sekarang terjadi dampak dari permasalahan itu. Nah, sebenarnya kalau Mas Nirwono sendiri melihat ini fungsinya harus seperti apa dan bagaimana juga masyarakat harus menjaga fungsi ini dengan baik? Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi sebenarnya yang perlu diketahui oleh masyarakat, yang pertama adalah Taman Tebet atau Taman Honda atau Taman Tebet Eco Park ini merupakan taman lingkungan ya, yang dibangun sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau bagi warga Tebet. Nah, oleh karena itu tentu setelah direvitalisasi, suka tidak suka ini harusnya difokuskan untuk mengantisipasi kebutuhan ruang publik bagi warga Tebet. Itu yang pertama, karena memang tamannya taman lingkungan, bukan taman kota misalnya seperti Lapangan Banteng atau Monas misalnya. Nah, oleh karena itu pembatasan pengunjung itu sebenarnya sudah dihimbau ya. Kalau untuk Taman Tebet ini sebenarnya kan targetnya kurang lebih tidak lebih dari 1.500 orang per hari ya, sesuai dengan Peduli Lindungi. Oleh karena itu untuk membatasi pengunjung ada baiknya ke depan ya, dalam beberapa pekan ke depan bagi pengunjung yang ke Taman Tebet Eco Park ini juga harus bisa mendaftar lewat Peduli Lindungi seperti model kayak Taman Ragunan misalnya, untuk membatasi jumlah pengunjung, untuk membatasi masalah parkir liar terutama ya, karena kalau pada akhir pekan Sabtu Minggu dan terutama hari libur itu kami perkirakan lebih dari 1.500 yang datang ke Taman Eco Park ini, Tebet Eco Park. Jadi yang kapasitas parkir yang sudah disediakan oleh Dishub bisa dipastikan tidak akan mencukupi. Kemudian kedua, juga kami mendorong pada waktu itu juga untuk mengintegrasikan ada angkutan umum. Waktu itu Transjakarta kita dorong ada dua, satu mikro trans dan kedua adalah bis listrik sebenarnya, yang dapat dibuat jalur khusus dari halte terdekat menuju ke Tebet Eco Park supaya warga yang akan datang di luar warga Tebet dapat menggunakan transportasi massal menuju ke lokasi. Jadi menuju ke tempat hijau dengan cara yang hijau misalnya Mbak Maria. Nah, ini yang harusnya menjadi catatan bagi warga yang ingin berkunjung ke Tebet Eco Park. Kemudian di lokasi dekat parkir sudah akan disediakan tempat UMKM yang rencananya akan untuk menampung PKL-PKL yang selama ini telah berjualan di sekitar Tebet Eco Park. Menurut saya perlu dipercepat supaya ada wadah untuk menampung PKL-PKL yang sudah mulai berjualan di luar wilayah Tebet Eco Park ini. Kira-kira itu, Pak. Oke, nah tapi kalau kita berbicara mengenai parkir liar ini, memang kan tadi kalau kita lihat data yang disediakan parkir dari Dishub sendiri itu mepet gitu loh Mas Yoga. Mepet dengan 1.500 pengunjung yang juga memang diperkirakan atau ditargetkan begitu. Nah itu kira-kira pemerintah bisa melakukan apa ya untuk mengatasi hal itu? Ya, kalau lihat dari lokasi yang ada di lapangan, sebenarnya karena tadi saya katakan di Tebet itu merupakan taman lingkungan, pada dasarnya tidak menyediakan parkir kendaraan yang cukup, baik itu untuk kendaraan mobil maupun juga motor sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus segera mengidentifikasi lahan-lahan, ini sementara ya solusinya, lahan-lahan yang ada di sekitar seperti milik sekolah, milik kantor, terutama pada hari Minggu, Sabtu Minggu ya, yang dapat digunakan untuk parkir tambahan, dalam tanda petik parkir legal yang merupakan pendukung dari Tebet Eco Park, tapi ini sifatnya sementara. Yang kedua, pemerintah bisa mendorong bagi warga di luar Tebet yang ingin berkunjung ke Tebet Eco Park untuk menggunakan transportasi massal tadi, sehingga Dinas Perhubungan segera menambah jalur baru, rute baru dari sekitar Pancoran ya dan sekitarnya menuju ke Tebet Eco Park tadi untuk mendukung orang menuju ke Tebet Eco Park menggunakan transportasi massal. Karena di lapangan memang tidak ada angkutan umum atau transportasi massal yang sekitar Tebet tadi, Mbak Maria. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi itu, mengurangi padatan lalu lintas. Jadi masyarakat juga jangan egois ya, jangan semuanya juga ingin bawa mobil, tapi juga coba gunakan fasilitas umum transportasi publik. Nah, terakhir begitu Mas Nirwono, kalau kita melihat ya sebenarnya kan ini ada penutupan sementara, tapi apakah itu sudah merupakan solusi yang tepat? Kalau misalnya
tidak diterapkan sanksi dengan baik, itu kan pasti akan terjadi lagi. Parkir liar akan kembali lagi meskipun sekarang sudah kosong, tapi biasanya itu akan kembali lagi ataupun juga nanti PKL juga berdatangan. Jadi masih ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip itu nakal dan sering memanfaatkan fasilitas publik ini. Nah, sanksi yang tegas itu seperti apa sih? Ya, yang ada 3 yang harus kita ingat. 1, kita juga harus toleran terhadap warga Tebet yang berada di sekitar Tebet Eco Park, ya. Jadi kita juga tidak boleh egois seperti Mbak Maria tadi katakan, ya. Oleh karena itu, maka ketertiban, keamanan juga harus dijaga bersama. Para pengunjung di luar wilayah Tebet tadi juga harus punya pemikiran bahwa kalau mereka tinggal di situ kemudian banyak kemacetan lalu lintas, tentu akan merugikan warga Tebet itu sendiri. Oleh karena itu tadi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke Tebet Eco Park. Kemudian para petugas juga tetap harus menjaga keamanan ketertiban dari parkir liar dan juga PKL. Sementara pengelola Tebet Eco Park, Dinas Pertamanan dapat segera menyediakan tempat PKL tadi beserta dengan Dinas Perhubungan untuk menyediakan parkir-parkir tambahan agar tidak ada lagi parkir liar dan PKL liar di sekitar kawasan Tebet Eco Park tadi, Mbak Maria. Nah, satu lagi Mbak Maria, Ya. dengan adanya keberhasilan Tebet Eco Park ini, kita mendorong sebenarnya lebih banyak lagi taman-taman yang direvitalisasi seperti Tebet Eco Park ini untuk menunjukkan wilayah utara ada, pusat ada, timur ada, barat ada. Jadi tidak semuanya datang ke Tebet Eco Park tadi. Jadi nggak semua ngumpul ke sana ya, Mas Nirwono ya. Oke, kita harapkan itu bisa menjadi solusi yang jitu ya untuk menambah lagi mungkin ruang terbuka hijau yang ada di Jabodetabek. Terima kasih Mas Nirwono juga pengamat tata kota atas perbincangannya ini. Baik.